Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah titip kepada Rasulullah, yang Allah puji akhlak Rasulullah sesuai dengan tema kita ini. Wahai Aisyah, istri Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ada seorang sahabat yang datang dari negeri yang jauh, dia jarang sama-sama Nabi, dia mau tahu bagaimana akhlaknya Nabi. Pimpinan dan negarawan yang memimpin kota Mekah dan Madinah serta menyatukan kota Arab dan lainnya, memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada orang-orang Islam yang memberi, kami melihat juga yang non-muslim begitu luar biasa memberikan bantuannya. Ini artinya bahwa Poso ini telah aman dan tidak ada apa-apa lagi. Yayasan Khalid bin Walid Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sabtu malam 8 Oktober 2022. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yayasan Khalid bin Walid Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar tausiah di markas KBW Kelurahan Moingko, Kecamatan Poso Kota. Dalam kegiatan itu turut hadir anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid sekaligus membawakan tausiah Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Poso Ustadz Arif Tua Amaka, Ketua Yayasan Khalid bin Walid Ustadz Sugianto Kaimudin, serta ratusan jamaah dari penjuru Kota Poso, anggota KBW asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Morowali. Dari unsur pemerintah Kabupaten Poso hadir langsung Bupati Morowali Verna Gladys Mary Inkiriwang, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun, sejumlah pimpinan OPD dan sejumlah anggota DPRD Poso. Terlihat juga hadir mantan anggota DPRD Morowali Mauludin Topo. Dalam sambutannya, Ustadz Sugianto Kaimudin mengungkapkan perjalanan Yayasan Khalid bin Walid dalam berdakwah sangatlah panjang, di mana pada saat ini berkembang dengan adanya pembangunan masjid dan 2 kelas pondok tahfidz Quran dari hasil penggalangan dana serta hibah sebidang tanah dari jamaah yang mendukung perjuangan Khalid bin Walid. Lorong kubur atau sering dikenal dengan lorong batu bata. Ada sebidang tanah yang kami beli dan alhamdulillah dalam rangsangan pembelian itu ada 2 masyarakat yang datang mengikhlaskan dirinya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi insya Allah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakafkan tanahnya sehingga tanah itu berjumlah lebih kurang 4 hektar, yang alhamdulillah sekarang kita bangunkan masjid dan 2 kelas pondok yang terus berjalan, dan saat ini pondok sudah teratap dan sedang dilakukan plester sementara. Masjid sudah mulai penyusunan batu tela. Selain itu, Yayasan Khalid bin Walid juga masih terus menjalankan pembinaan kepada warga mu'alaf di pedalaman Wana. Sementara Bupati Poso Dr. Verna Gladys Inkiriwang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Khalid bin Walid yang telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Poso sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam bentuk kegiatan dakwah, sosial kemasyarakatan, serta pelayanan kepada umat dan masyarakat Kabupaten Poso. Yang kami hormati, kami kasihi Ketua Yayasan Khalid bin Walid, Pak Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan Pak Ustadz, karena saya dokter, kalau lihat beliau ini saya selalu bilang berobat sampai tuntas supaya kondisinya benar-benar pulih. Jadi bisa melaksanakan semua tugas-tugas dan pengabdian pelayanannya untuk umat dengan baik. Ya, kami berharap Ustadz bisa pulih dengan baik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Poso. Terima kasih dan apresiasi kami tentu saja kepada Yayasan Khalid bin Walid Poso, pada Pak Ustadz dan seluruh jajaran yang selama ini telah memberi kontribusi tentu saja yang banyak di dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pendidikan dakwah, dalam sosial kemasyarakatan, serta pelayanan kesehatan kepada umat dan masyarakat Poso. Untuk tausiah dan hikmah Maulid, Anwar Hafid menyampaikan beberapa tingkatan cinta kepada Rasulullah SAW, diantaranya pelaksanaan Maulid yang merupakan salah satu mahabbah kepada Rasulullah. Mantan Bupati Morowali 2 periode itu juga menjelaskan tingkat kecintaan kepada Rasulullah yang pertama adalah ta'atuf atau hanya sekedar simpati. Yang kedua adalah as-sabah atau mulai berani terbuka dan curhat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu
as-sauku, di mana seseorang mulai timbul rasa rindu kepada Rasulullah. Sementara tingkatan yang keempat adalah al-isu, yaitu rindu yang mulai menyiksa diri sendiri, di mana rasa rindu kepada Rasulullah sudah tidak bisa ditahan lagi. Seperti diketahui, sejak periode kedua menjabat Bupati Morowali, Anwar Hafid terus mengasah ilmu agamanya secara mendalam, sehingga dalam beberapa momen ia pun sempat mengisi ceramah maupun khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, sampai saat ini menjadi anggota DPR RI. Anwar Hafid berpesan sebagai pengikut Rasulullah SAW untuk selalu mengikuti dan meneladani sikap serta konsistensi perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam menegakkan agama Allah serta menjadi penyejuk bagi seluruh umat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbah atau kecintaan itu oleh para ulama mengatakan ada 5 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu di Morowali, saya di kandang rusa dengan Ketua Utama Al-Khairat, dia menyampaikan kepada saya ada 5 tingkatan cinta, kata Ketua Utama. Nanti Pak Anwar coba ukur dirinya, kira-kira Pak Anwar ada di tingkatan mana mencintai Rasulullah. Yang pertama, kadar cinta yang pertama disebut dengan ta'atuf. Dalam kadar ini itu baru bersifat simpati, dan kita bersimpati. Kenal pertama Ibu Bupati, mungkin kita simpati Ibu Bupati. Naik-naik kecintaan kita mulai berani untuk curhat. Ini kadar yang kedua. Kalau kita sudah sampai di situ, sudah meningkat ini. Yang ketiga, kadar yang namanya asyauku. Asyauku ini artinya dia mulai rindu. Setelah itu naik di tingkatan yang keempat, al-isku. Ini naik rindu, dia sudah rindu, tapi rindunya mulai menyiksa dirinya. Pembawa hikmah maulid yang kedua, yakni Ustadz Raihan Ammar Ramadan, mengisahkan tentang salah seorang tawanan perang yang dilayani dengan baik oleh Rasulullah dan kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, tawanan perang yang bernama Sumamah tersebut akhirnya memutuskan untuk membersihkan diri dan kembali ke Rasulullah untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Hikmah maulid ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Ustadz Raihan Ammar Ramadan, makan malam bersama dan foto bersama. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Nabi biarkan dulu, Nabi sholat, selesai sholat Nabi hampir ditanya kabarnya. Bagaimana kabarmu wahai Sumamah? Apa yang hendak kau sampaikan kepada saya? Sumamah mengatakan, ya Muhammad, saya ini orang yang darahnya kalau tertumpah maka banyak darah yang akan mendidih untuk membela saya. Tapi saya juga kalau dibebaskan, maka saya ini orang yang pandai berterima kasih wahai Muhammad. Itu aja yang disampaikan. Besoknya hari kedua Nabi SAW menjumpai Sumamah, masih diikat di masjid. Dan Nabi bertanya kabarnya. Nabi mengatakan apa yang kau sampaikan. Dia kembali mengulangi perkataan kemarin. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian. Di hari ketiga Sumamah kembali memberikan pernyataan yang sama. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dengan mengatakan, lepaskan ikatan ini, pulangkan Sumamah kepada keluarganya dengan aman tanpa ada tuduhan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, biasanya tawanan itu jangankan lepas ikatannya, mungkin sisa sedikit yang mengikat dia sudah paksa buka dan akan lari. Ketika lepas ikatan Sumamah ini sebagai tawanan, dia menunggang dengan cepat kudanya, tidak pulang ke Mekah, tidak pulang ke rumahnya. Dia mampir untuk mandi dan membersihkan badannya, dia ganti pakaiannya, lalu kembali ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi mencari di mana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditunjukkan oleh para sahabat. Sumamah langsung menuju ke arah Rasulullah dan berlutut di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, inni
dia menyatakan keislamannya ikut dengan ajaran Nabi SAW. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.